Untuk membahas kasus ini, kita sudah bergabung dengan Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Surabaya, Bapak Amir Solehudin. Selamat sore, Pak Amir. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Amir, apakah Pak Amir sendiri sudah mendapatkan penjelasan, Pak, terkait kasus seorang siswa SMA 8 yang sudah belajar setahun, Pak, tapi ternyata dinyatakan tidak lolos dari Ponpes Al-Huda? Ya, perlu kami ceritakan bahwa kami selaku pejabat di Kementerian Agama yang menangani pondok pesantren itu baru mendapatkan laporan pada bulan Juli 2023, yaitu laporan dari Pak Lurah Ampel yang namanya Pak Imzak. Itu dimintai tolong oleh wali santri atas nama Haikal bahwa dia sudah masuk di SMA 8 tetapi belum dapat ijazah. Nah, sehingga kami telusuri, kami cek apakah benar informasi dari Pak Imzak Lurah Ampel itu. Ternyata benar ada persoalan di Pondok Al-Huda, yaitu pada saat tahun 2022, bulan Juni persiapan ujian itu, ternyata Haikal ini tidak masuk pada DNT, daftar nominasi tetap, yang menjadi persyaratan utama siswa mengikuti ujian. Tetapi sayangnya pada saat itu Haikal diizinkan untuk mengikuti ujian walaupun tidak memenuhi syarat. Kemudian setelah ujian ternyata Haikal juga diberi surat keterangan lulus, sehingga surat keterangan lulus ini dipakai untuk mendaftarkan ke SMA 8. Nah, setelah 1 tahun berlalu, bulan Juli 2023, saya dapat laporan, saya cek pada saat itu sebetulnya Al-Huda sudah berusaha untuk mengusulkan melalui forum komunikasi pendidikan kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah, diusulkan ulang supaya dapat DNT. Waktu itu bersama dengan 15 santri yang lain di pondok yang lain, yang Pondok Al-Huda ini hanya Haikal saja. Nah, usaha yang kedua ini gagal, sehingga tidak mendapatkan DNT. Maka kami berusaha konsultasi ke Kanwil, kemudian bertemu dengan wali murid, wali santri yang didampingi Pak Lurah Imzak. Baik. Bagaimana supaya daftar yang sudah terlanjur di SMA itu dicabut. Karena begini, untuk menerbitkan ijazah, menurut pengetahuan saya, itu harus masuk data emis. Lah, untuk masuk data emis, tidak mungkin anak ini double di Dapodik sudah masuk emis. Tidak ada. Jadi, waktu itu saya tawarkan solusinya adalah keluar dari SMA. Tetapi tidak mau. Sehingga kesulitan ini, sementara wali murid menuntut ijazah, kami memberikan solusi untuk keluar dari SMA juga tidak bisa, maka kami konsultasi ke Kanwil, Kanwil diteruskan ke pusat. Ada persoalan seperti ini bagaimana gitu. Sehingga kami memberikan laporan kepada pusat, Kementerian Agama Pusat, yaitu melampirkan laporan dari Pak Lurah terkait dengan kondisi Haikal. Kemudian dilengkapi laporan dari Pondok Al-Huda, saya beri pengantar, kemudian saya beri analisis bagaimana kronologi kejadian, yang pada saat itu saya ceritakan bahwa kesulitannya antara Dapodik online ini ya, dengan emis kan berbeda rumah, sehingga tidak mungkin anak itu tercatat di kedua-duanya. Nah, ini yang bisa memberikan solusi hanya pusat. Nah, alhamdulillah pagi tadi pusat memberikan lampu hijau melalui Kasubdit PD Pontren, yaitu PKPPS. Kami disuruh membuat surat keterangan bahwa Haikal ini benar-benar mengikuti pembelajaran di kelas 7, 8, 9. Dilampiri rapor. Kemudian kami juga disuruh mengusulkan permohonan belangko ijazah. Tadi pagi kami sudah ketemu
dengan orang tuanya Haikal didampingi Pak Lurah Imzak, Pak Lurah Ampel, kemudian ada Dinas Pendidikan, ada Kepala SMA 8 Putri, juga kami didampingi oleh Ketua Forum Komunikasi PKPPS Pak Gus Imaduddin. Dan kami sudah konsultasi ke Subdit PD Pontren PKPPS dengan melengkapi berkas-berkas Haikal, insya Allah tidak lama lagi akan bisa diterbitkan ijazah atas nama Haikal ini. Sehingga wali murid, wali santri saya mohon untuk sabar untuk menunggu persyaratan-persyaratan pemberkasan yang harus kami lengkapi. Tadi pagi saya minta rapot beserta fotokopian, kemudian dilegalisir oleh pondok dan sudah kami setorkan ke Kanwil, nanti akan diteruskan ke pusat. Sehingga insya Allah dalam waktu dekat ini nanti akan diterbitkan oleh pusat, izin pusat, belangko itu turun sehingga bisa dibuatkan ijazah untuk atas nama Haikal. Kami juga ikut prihatin, juga kepingin bantu anak-anak ini bisa lancar sekolahnya. Baik, artinya ini kasusnya sudah selesai ya Pak, artinya Haikal bisa melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat SMA. Terima kasih Pak Amir sudah bergabung bersama kami di Berita 1, Bapak sehat selalu.